Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ustadz, wabil khusus guru kita Ustadz Haji Muhaimin, Ustadz Maman, Ustadz Kholik, TKM Masjid Miftahul Huda Haji Khalil, orang-orang tua kita, Bapak Haji Amu, Bapak Haji Suwarno, Bapak Haji Nurdin, dan bapak-bapak haji yang lain, terkhusus Sohibul Bait, Sohibul Hajat, orang tua kita semuanya, sesepuh kita semuanya, yaitu Bapak Haji Karsono dan Ibu yang saya hormati, jamaah semuanya yang saya cintai. Puja dan puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah yang senantiasa memberikan kepada kita rahmat, taufik, hidayah, dan inayah, yang sebagian daripada itu alhamdulillah malam hari ini gak hujan dan kita punya kesempatan melangkahkan kaki, meluangkan waktu bersama-sama mendoakan teman kita, sobat kita, saudara kita, tetangga kita, yaitu Mas Agung Laksono, DPRD, DPR, Ketua MPR itu. Iya. Ketua MPR dulu ya? Iya. Golkar. Iya, Golkar. Mudah-mudahan Mas Agung yang insya Allah nanti akan melaksanakan akad suci. Udah belum? Pasti akadnya apa? Pernikahan ya? Pernikahan. Ada pantun begini. Iya, pantun orang Betawi ente. Jagung rebusan habis buat pesta. Cakep. Waduh. Agung susukan dapat gadis Jogja. Cakep. Jagung goreng dimakan aki-aki. Cakep. Gigi aki-aki tinggal atu. Cakep. Kasian deh. Masya Allah. Salawat dan salamnya Allah semoga senantiasa tercurah pada pimpinan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga dan sahabatnya, pada tabi'in, dan kepada siapa saja manusia yang rajin bersolawat dan juga istiqomah, konsisten, ittiba, mengikuti akhlakul karimah, uswatun hasanah Nabiyuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak yang saya muliakan, yang saya hormati, pada malam hari ini kita pengajian dalam rangka tadi mendoakan Mas Agung yang insya Allah akan menikahi gadis Jogja. Ini barangkali jauhnya luar biasa, itulah jodoh ya. Garam di lautan bisa ketemu asam di gunung. Jauh-jauh disusukan bisa ketemu orang Jogja. Jangan-jangan aslinya Jogja ya? Iya, Jogja. Oh, berarti ketemu Tanggani ya. Mudah-mudahan pernikahan beliau menjadi pernikahan yang mendapat berkah dan ridho Allah. Amin. Kalau sudah mendapat ridho dan berkahnya Allah, insya Allah pernikahannya akan berlanjut, bisa terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah, dan diberi keturunan yang soleh dan soleh. Amin. Saya kalau ngomong pernikahan itu jadi pengen maning. Berani dua. Jangan-jangan istri saya di dalam lagi bantuin. Kali dicewer ya. Masa Ustaz takut? Masya Allah. Nah iya, inilah
Penyakitnya penceramah itu gitu, hebat di panggung-panggung di luar, begitu pulang ceramain bini jeketet. Takut. Ayam goreng. Kartu itu kartunya penceramah. Singkat barangkali, hakul walad ala walidayhi. Ini buat kita semuanya para orang tua. Hakul walad menjadi hak anak ala walidayhi, dan menjadi kewajiban kedua orang tuanya, bapak emaknya, rama biunge. Yang pertama, ayyuh sina ismahu. Kewajiban orang tua menjadi hak anak yang pertama, yaitu memberi nama yang baik. Maka sering kita ada acara akikah, selamatan ngasih nama anak, biasanya kasih nama yang bagus-bagus. Kasih nama Nurholis. Itu dulu, itu nama kampungan dulu waktu masih di Kebumen. Jakarta di alam modern, zamannya modern, namanya nggak mau kalah, ikut modern, Nicholas. Jadi kalau teman-teman di panggung barangkali di Facebook kenal saya Nicholas, Ustadz Niko, gitu. Bercanda. Yang pertama, kasih nama yang baik. Sering kita ngasih nama itu sesuai dengan bulan di mana lahir. Lahirnya bulan Desember, kasih nama Desi. Desi Ratnasari, mantan pacar. Pacarnya Mang Mama nih. Lahir bulan apalagi Safar, dikasih nama Safar. Wong Jawa kasih nama apa namanya, lahirnya bulan Maulud, kasih nama Maulud, Kang Maulud. Nah, namanya Kang Maulud. Banyak yang punya nama Selamat. Makanya napora ya Selamat. Selamat. Nama itu yang kata orang barat apalah artinya sebuah nama. Tapi kita sebagai orang Islam, walil asma'i tafaul. Dalam nama itu ada pengharapan. Orang tua ngasih anak selamat, tentu ada harapan. Mudah-mudahan anaknya hidupnya senantiasa mendapatkan keselamatan. Ada orang tua ngasih nama Sugiarto, tentu orang tua berharap anaknya gede sugi duit. Itu satu, ayuh sina ismahul. Yang kedua, wayuh sina adabahu. Kewajiban yang kedua orang tua buat anaknya yaitu memperbaiki, bagusi adab dan akhlaknya. Katanya kalau seumpama etika itu antara satu daerah dengan daerah lain beda. Akan menjadi etis dianggap oleh orang Jepang, tapi belum tentu etis dianggap oleh orang Indonesia. Itu etika. Akan menjadi etis buat orang Arab, jenggot dipegang penghormatan. Tapi jangan sekali-kali megang jenggot saya, tak tendang sampean. Nah, artinya bagi orang kita megang jenggot itu bukan termasuk akhlak. Tetapi kalau akhlak itu universal, rujukannya adalah Al-Quran, hadis, dan bagaimana merujuk pada akhlakul karimah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kewajiban memperbaiki akhlak anak diwujudkan dengan dari semenjak dini. Nganterin anak ke pesantren itu termasuk, nganterin anak ke madrasah termasuk, nganterin anak ke PAUD TK Islam termasuk. Masalahnya kadang akhlakul karimah, memperbaiki akhlak, diberi tanggung jawab full sama Pak Ustadz, sama Pak Kiai, sama guru ngaji. Ini yang salah. Karena ketemu Ustadz, ketemu guru ngaji cuma berapa jam, berapa menit. Sekian kali 24 jam lebih banyak di rumah. Kadang-kadang mohon maaf, saya punya komunitas teman-teman di Cempaka Putih. Itu masjid besar namanya Masjid At-Taqwa. Ini sampean wong kana ya, ngerti guys? Samping masjid, di samping masjid ada TK Islam, ada PAUD. Itu ustadznya, masya Allah, kalau sudah nongkrong di depan masjid kerasan banget, sambil rokokan, sambil ngopi.
saya amati ini kenapa kok ustadznya pada kerasan di masjid, ngerokok-ngerokok, ngopi-ngopi. Ternyata di sampingnya ada TK yang nganterin anak-anak TK maknya mak-mak muda yang pakai bajunya kurang bahan. Iya benar. Ketat. Lah anaknya itu umur 3 tahun sudah pakai jilbab rapet, rapi, maknya nganterin lewat masjid, bajunya kurang bahan. Nganggo klambi wudule keton, nganggo katok ya dur banget lah. Mulane Ustadz Maman kerasan banget ngerakak, ngerokok, ngopi. Begitu melihat, astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Artinya satu sisi kita pengen anaknya menjadi baik akhlaknya, jangan hanya diserahkan ustadznya saja, tetapi maknya, orang tua, keluarga besarnya juga memberi contoh. Karena anak lebih banyak menyerap dari apa yang dia perhatikan dan apa yang dia lihat. 2. Ayuh sina adabahu. Yang ketiga, wa ayyu'allimahul kitabah. Wajib wong tua buat anak ngajarin baca tulis. Emutan biyen zaman cilik diajarin di SD, ini budi. Dari dulu ya. Ustadz Maman udah nggak menang, ini bocah wingi. Ini budi, ini bapak budi itu dulu. Kalau sekarang ada metode apa caga, ada metode timbaga, macam-macam itu cepet. Tuh. Orang tua wajib ngajarin anak baca tulis. Kenapa? Karena transformasi knowledge, perpindahan pengetahuan dari guru terhadap murid, dari seorang satu kepada orang lain, dari bangsa satu kepada bangsa lain, itu pakai tulisan. Kita bisa baca, kita bisa menyerap knowledge, ilmu pengetahuan. Syukur-syukur bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Mandarin, bahasa Arab. Itu cepat bisa menyerap ilmu pengetahuan. Baca tulis. Wabil khusus baca tulis Al-Quran. Wajib orang tua. Nah orang tua nggak bisa, serahkan ustadz, serahkan guru, serahkan ke masjid, serahkan ke madrasah. Tuh, wajib ngajarin baca tulis Al-Quran. Kadang-kadang dengan metode yang kira-kira rada-rada saru dikit nggak apa-apa. Yang penting paham. Endingnya kan paham, anak bisa. Ada metode ngajarin salah satu kalimatnya bapak tabah, bakasrobi, batu mabu, babibu. Bapak tabah, ladu malu. Apa itu? Bapak tabah, ladu malu, babalu. Yang penting paham, nggak apa-apa. Endingnya yang penting bisa. Nah, setelah dia baca Quran, alhamdulillah, dulu ada metode yang sangat terkenal, sangat familiar, dipublikasikan besar-besaran karena dibantu Departemen Agama, yaitu metode Iqra. Diakui tidak diakui, yang namanya metode Iqra sangat membantu melek baca Al-Quran buat masyarakat Indonesia, terutama anak-anak. Maka kemudian ditemukan ada cucunya lancar baca Al-Quran, mbahnya masih gerendat-gerendat. Bener ya? Anak-anak kayak gitu ya? Masalahnya apa? Mbahnya uripnya di zaman jadul. Nah cucunya itu di zaman sekarang sudah banyak metode cepat untuk bisa membaca Al-Quran. Jadi wajib orang tua ngasih bekal terhadap anak baca tulis, terutama baca tulis Al-Quran. Kemudian wa ayyu'allimahu sibahah wa rimayah. Orang tua wajib ngajarin anak berenang dan memanah. Nih yang jarang disinggung oleh para ustadz. Jadi orang tua wajib ngajarin anaknya berenang. Gak jauh dari sini ada di Seek tuh 35.000 kan ya Pak Maman ya? Iya. Ada yang gratis di Gor Ciracas. Cuma dulu ada yang tenggelam mati. Belum lama itu di Gor Ciracas ada anak-anak renang tenggelam mati. Seminggu setelah itu saya diundang suruh tahlilan. Saya ceramah, cincin saya waktu gede banget. Orang memperhatikan saya semua. Saya pikir ceramah saya bagus, nggak taunya yang diperhatikan cincinnya. Lagi nggak saya bawa ini, biasanya saya bawa itu. Tuh. Jadi wajib orang tua ngajarin berenang. Kemudian memanah, wajib orang tua ngajarin mana? Ilmu ketangkasan, ilmu ketelitian, ini wajib. Itu hadis zaman Nabi dulu, yang pada saat itu yang namanya nelayan dengan berburu adalah profesi yang sangat diperlukan, dibutuhkan saat itu.
kita tarik ke masa kekinian, di era reformasi, era komputerisasi, era globalisasi, maka orang tua wajib membekali skill terhadap anaknya tentang komputer, bahasa Inggris, dan skill-skill yang lain. Karena anak kita hidup tidak pada zaman kita, tapi zaman nanti, yang di zaman itu persaingan hidup akan sangat kompetitif. Maka kita harus membekali anak dengan bekal skill yang jauh lebih daripada kita. Yang kelima, yang kelima, wa alla yarzuqahu illa thayyiban. Orang tua tidak memberikan makanan rizki kepada anaknya illa thayyiban, kecuali yang halal, yang thayyib. Mohon maaf, kadang-kadang ada satu ungkapan, nyari yang haram aja susah Pak Ustadz, mana nyari yang halal. Salah. Cari yang halal, insya Allah pasti ada. Banyak profesi yang dengan profesi itu kita bisa mendapatkan yang halal. Nggak usah korupsi juga bisa kaya, bisa dengan dagang, bisa dengan yang lain. Itu kira-kira. Yang terakhir, wa ayyuzawwijahu idza adra. Ya. Yang terakhir, kewajiban orang tua dan menjadi hak anak adalah menikahkan anaknya saat anak sudah masuk usia dinikahkan. Alhamdulillah, pada malam hari ini Mas Agung memang wis waktu nikah ya? Umurnya wis 17 apa luwih? Nah, menikahkan anak saat anak sudah masuk usia dinikahkan. Ini kewajiban terakhir Pak Haji Karsono. Mudah-mudahan hajatnya lancar, tidak ada halangan apapun, baik yang di Jakarta maupun yang di Jogja, sehingga dengan lancarnya hajat itu kemudian akan nanti Mas Agung dengan istrinya membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan cepat dikasih momongan yang solih dan solihah. Sampai di sini insya Allah bisa bertemu, berjumpa di lain waktu dengan gelombang stasiun yang berbeda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.